Dan para pedagang UMKM juga mendapatkan berkah gitu ya dengan cara memborong materai-materai itu karena melihat wah demandnya lagi tinggi gitu. Iya, dan gak hanya 1-2 orang saja. Kemarin aku juga dikeluhkan nih teman-teman aku yang daftar CPNS ya. Itu memang materai nggak tahu kenapa kok tambah langka. Berarti kan harusnya elektronik jauh dipermudah begitu. Sampai jadi lebih langka ya. Itulah, padahal elektronik harusnya unlimited bisa dibilang gitu. Tapi ternyata akhirnya error dan sebagainya sehingga orang beralih diizinkan untuk menggunakan materai yang memang fisik gitu ya. Kalau UMKM-nya untung, negara lebih untung ya. Jadi saya sih menyarankan ya sudah lah, kita kan juga membantu sesama teman-teman yang UMKM lah. Jadi mending ya fisik aja juga. Kalian yang penting bisa daftar. Kalau lolos nanti congratulations, selamat diterima sebagai PNS ya. Jadi idaman mertua. Iya. Idaman calon mertua ya. Itulah makanya kita ke informasi yang lain di Nusantara People. Rapat Koordinasi Teknis dan Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Taman Wardi Budaya Art Center Bali resmi ditutup pada Sabtu 7 September 2024. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, mengajak masyarakat untuk melihat kekayaan intelektual sebagai sebuah investasi. Supratman Andi Aktas menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM akan selalu memberikan dukungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mendaftarkan hak paten. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas secara resmi menutup rapat koordinasi teknis penegakan dan pelayanan hukum bidang kekayaan intelektual serta Festival Kekayaan Intelektual DJKI 2024 di Kota Denpasar, Bali pada Sabtu 7 September 2024. Penutupan acara yang berlangsung di Taman Wardi Budaya Art Center Kota Denpasar ini berlangsung meriah. Supratman Andi Aktas menekankan kepada masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai sebuah investasi. Supratman menyebut saat ini sebagian masyarakat masih beranggapan jika pendaftaran kekayaan intelektual sebagai beban tambahan dalam memulai sebuah usaha. Padahal kekayaan intelektual merupakan investasi yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Supratman mengajak masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual akan selalu memberikan dukungan untuk pendaftaran baik paten, merek, maupun hak cipta demi membantu perkembangan industri UMKM. Dalam kegiatan Rakornis yang juga diikuti oleh seluruh kantor perwakilan Kementerian Hukum dan HAM wilayah se-Indonesia ini, Menteri Hukum dan HAM juga mengajak semua pemangku kepentingan yang hadir untuk bersinergi dalam mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual. Dan yang pasti bahwa Kementerian Hukum dan HAM lewat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual itu akan terus memberikan support dalam rangka pendaftaran maupun merek maupun paten hak cipta untuk bisa kemudian dijadikan sebagai suatu hal untuk membangun ekosistem dalam berbagai kepentingan terutama UMKM kita. Karena itu lewat kegiatan Festival Kekayaan Intelektual ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah pusat terutama yang disupport dari Kementerian Hukum dan HAM lewat Dirjen Kekayaan Intelektual. Insya Allah ini akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Bali dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Rakornis dan Festival Kekayaan Intelektual 2024 karena provinsi ini memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar seperti bidang seni, budaya, dan bidang kreativitas lainnya.
Tidak hanya itu, Bali juga menjadi contoh pemanfaatan kekayaan intelektual seperti indikasi geografis untuk produk-produk lokal. Keberhasilan Bali dalam mengelola indikasi geografis ini terbukti dalam meningkatkan perekonomian dan menjadikan Bali sebagai tujuan wisata internasional. Terutama di Bali ya, industri kreatif begitu berkembang luar biasa, dan karena itu perlu didukung dengan pendaftaran berbagai macam jenis kekayaan intelektual yang ada. Festival Kekayaan Intelektual 2024 berlangsung dari 6 hingga 7 September 2024. Berbagai kegiatan mulai dari pameran produk, layanan konsultasi kekayaan intelektual, hingga diskusi dengan tema DJKI, mendengar dan mengedukasi mengisi gelaran Festival Kekayaan Intelektual. Pada malam puncak festival ditutup dengan penampilan tari kontemporer tradisional, aksi drone light show, parade kembang api, serta dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Ari Lasso yang membawakan lagu-lagu hitsnya.